Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris Radian pada PJJ yang ke-9 ini. Kita akan membahas penerapan dinamika rotasi untuk materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Sebelumnya kita akan mereview persamaan yang kemarin ya, yang telah kita pelajari antara gerak translasi maupun gerak rotasi. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada persamaan gaya yang telah kita bahas di kelas 10 dan juga tambahannya adalah penerapan tentang momen gaya. Untuk penerapan dinamika rotasi yang pertama kita perhatikan contoh satu ini. Di sini ada sebuah soal, perhatikan gambar di samping ini. Pada tepi katrol dililitkan sebuah tali dan kemudian ujung tali diberi beban 8 kg. Jika massa katrol adalah 4 kg, tentukan percepatan linear dan tegangan talinya. Ya, jadi dari soal kita ketahui ya di sini bahwa ada bebannya adalah diketahui bebannya adalah 8 kg. Kemudian kita ketahui massa katrolnya adalah 4 kg. Saya bedakan ada M kecil itu untuk beban, M besar itu untuk katrol. Yang ditanya adalah, kita anggap saja katrol adalah silinder pejal. Nah, silinder pejal itu persamaannya I sama dengan setengah MR kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan linear dan tegangan tali. Berarti yang ditanya adalah A dan P. Nah, kemudian kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada katrol ini. Ya, jadi katrol ini diberi beban sehingga bebannya itu akan turun, arahnya ke arah bawah. Ketika turun dia ada percepatannya. Selain bebannya turun, nah turun ini adalah gerak lurus ya, turun ke bawah, lurus ke bawah, maka dia termasuk gerak translasi. Selain pada beban terjadi juga pergerakan pada katrol berupa gerak rotasi ya, maka ada panah berputaran. Perputarannya adalah seperti ini. Kebetulan perputarannya searah jarum jam ya. Maka dia akan timbul percepatan sudut atau alfa. Jadi kalau pada gerak translasi timbul percepatan linear atau A, kalau di gerak rotasi timbul alfa atau percepatan sudut. Nah, kenapa dia bisa bergerak ini? Karena beban memiliki berat ya. Gaya berat, simbolnya adalah W ya, dari kata weight. Gaya beratnya ke bawah. Nah, hanya saja pada balok ini tertahan oleh tali ya. Talinya itu terjadi tegangan tali antara katrol dengan beban. Simbolnya adalah seperti ini. Pernah kita bahas di kelas 10 kemarin ya. Jadi, setelah kita gambar gaya-gayanya, baru kita akan memasukkan ke dalam persamaannya. Nah, untuk memulai pembahasannya, kita perhatikan dulu sistem pada baloknya. Katrolnya kita abaikan. Jadi perhatikan sistem pada balok, katrolnya kita abaikan. Saya tutup saja ya. Nah, saya tutup bagian katrol, hanya pada balok saja. Perhatikan balok itu melakukan gerak lurus ya, gerak lurus ke bawah. Maka terjadi gerak translasi. Maka kita bisa masukkan hukum Newton yang kedua ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kebetulan F itu adalah jumlah gaya. Gaya yang bekerja pada balok ini adalah gaya berat W dan gaya tegangan tali T. Nah, balok ini bergeraknya ke bawah ya. Maka yang ke bawah positif, yang ke atas negatif. Maka sigma F-nya adalah W dikurangi T ya. W-nya positif karena searah dengan gerak, T-nya negatif karena berlawanan gerak, sama dengan M kali A. Nah, W itu adalah gaya berat ya, persamaannya adalah M kali G, sehingga W-nya diganti dari MG dikurangi T sama dengan M kali A. Maka kita dapatkan MG ya, kita pindah ruaskan T-nya, T-nya negatif pindah ruas jadi positif, MA-nya positif di sisi kanan pindah ruas ke kiri jadi negatif. Maka kita dapatkan persamaan pertamanya adalah T dikurangi MG sama T sama dengan MG dikurangi M kali A ya. Jadi persamaan pertamanya adalah T sama dengan MG dikurangi MA. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan pertama T sama dengan MG dikurangi MA, kita akan fokus sekarang pada sistem katrolnya. Jadi kita hanya memperhatikan sistem katrol. Untuk sistem balok kita tutup terlebih dahulu. Jadi saya tutup seperti ini. Tertinggal sistem katrol. Nah, di sistem katrol ini kita melihat ada gaya yang bekerja, gayanya adalah T, sehingga katrol itu berputar.
maka kita masukkan persamaan torsi ya, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, ingat kemarin ada hubungan antara gerak translasi dan rotasi ya, bahwa A sama dengan alfa dikali R, sehingga alfa sama dengan A dibagi R. Nah, A dibagi R ini kita masukkan ke dalam alfa yang ini. Kemudian inersianya karena dianggap silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat. Ya, torsinya kebetulan gayanya cuma satu di sini, T ke arah bawah ini ya, maka torsinya hanya satu. Persamaan torsi adalah F kali R ya, kebetulan gaya yang bekerjanya adalah T, sehingga torsinya T kali R sama dengan setengah mr kuadrat A dibagi dengan R. Nah, kita memasukkan beberapa persamaan ke dalam persamaan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Perhatikan di sini ada R kuadrat, ada R, maka bisa kita coret kuadratnya satu, dicoret ya, karena ada pembagi R. Persamaannya menjadi TR sama dengan setengah M kali R kali A. Nah, di sisi kiri ada huruf R, di sisi kanan ada huruf R. Bisa kita coret lagi, sehingga kita mendapatkan persamaannya adalah T sama dengan setengah M kali A. Selanjutnya, huruf T-nya kita masukkan dari persamaan pertama ya. Jadi masukkan persamaan pertama adalah T sama dengan MG dikurangi MA ke dalam persamaan yang tadi kita hitung, T sama dengan setengah MA. Nah, setelah kita masukkan, kita mendapatkan MG dikurangi MA sama dengan setengah M kali A. Perhatikan M-nya berbeda ya. Kalau tadi yang persamaan pertama M-nya M kecil karena dia menggunakan massa beban, maka untuk yang torsi ini M-nya menggunakan M besar. Jadi sisi kanan menggunakan M besar, sisi kiri menggunakan M kecil. Karena sisi kiri punya beban, sisi kanan punyanya katrol. Nah, kita masukkan M kecilnya adalah 8 ya. Percepatan gravitasi bumi adalah 10. Kemudian M besarnya adalah 4. Nah, percepatannya yang kita cari, kita masukkan 8 kali 10 dikurangi 8A sama dengan setengah kali 4 kali A. Ya. Maka kita hitung 80 dikurangi 8A sama dengan 2A. Kita pindah ruaskan ya, min 8A pindah ke kanan maka jadi plus 8A ya. Nah, setelah dipluskan kita dapatkan 80 sama dengan 10A. Nah, yang kita cari adalah A-nya. Maka kita dapatkan A-nya adalah 80 bagi 10, 8 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mendapatkan persamaan pertama tadi ya, T sama dengan MG dikurangi MA, kita juga sudah mencari percepatan sistemnya, A-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita akan mencari tegangan tali. Nah, mencarinya kita tinggal menggunakan persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama, T sama dengan MG dikurangi MA. Kita masukkan, M-nya M kecil ya, karena tadi kita mencari T-nya menggunakan sistem balok. Nah, M-nya adalah 8 kg, terus percepatan gravitasi bumi adalah 10. Percepatan yang tadi kita hitung, percepatan sistemnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan 8 kali 10 dikurangi 8 kali 8 ya. 8 kali 10 80. 8 kali 8 64. 80 dikurangi 64 adalah 16 Newton. Sehingga tegangan tali yang bekerja pada sistem ini adalah 16 Newton. Nah, jadi kita sudah menjawab semua ya. Percepatannya sudah kita jawab tadi 8 meter per sekon kuadrat dan tegangan talinya adalah 16 Newton. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. Berbeda dengan contoh yang pertama tadi hanya satu beban ya. Di contoh yang kedua ini ada dua buah beban A dan beban B. Saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar di samping ini. Katrol dihubungkan dengan beban A 2 kg dan B 4 kg. Jika massa katrol 4 kg dan jari-jarinya 20 cm, tentukan percepatan linier dan percepatan sudut sistem. Nah, kita lihat di sini ada dua buah beban ya. Maka diketahuinya beban A, nah beban A-nya hanya 2 kg, sementara beban B-nya adalah 4 kg. Kemudian kita ketahui massa katrolnya adalah 4 kg. Kita anggap katrol sebagai silinder pejal ya, dan jari-jari katrolnya adalah 20 cm. Kita anggap katrol silinder pejal, maka I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan linier atau A-nya ya, dan percepatan sudut sistem atau alfa. Jadi A dan alfa. Perhatikan beda ya, kalau percepatan linier A itu adalah untuk translasinya,
sedangkan alfanya itu untuk yang rotasinya. Jadi percepatan sudut alfa dan percepatan linear A. Nah, ini yang ditanyakan. Pertama-tama, untuk menjawabnya, kita akan menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada katrol ini ya, pada sistem ini. Nah, di sini ada beban A dan beban B. Terlihat B lebih berat daripada A ya. Maka yang terjadi adalah B akan turun, A akan naik. Jadi, B akan turun, A akan naik ke atas gerakannya. Karena B lebih berat daripada A. Kemudian katrolnya berputar. Jadi, ketika B turun, A naik, katrolnya berputar. Berputarnya kebetulan searah jarum jam. Maka di sini untuk A dan B geraknya lurus ya. Ini B lurus ke bawah, A lurus ke atas, sementara katrol geraknya berputar, rotasi, dinamika rotasi pada katrol, sementara gerak rotasi pada balok A dan balok B. Ya, jadi balok B arahnya ke bawah, balok A arahnya ke atas. Nah, kenapa B turun A naik? Nah, karena B itu memiliki berat, A juga punya berat ya. Ingat, gaya berat arahnya selalu ke bawah. Jadi WB arahnya ke bawah, WA juga arahnya ke bawah. Hanya saja WB lebih besar daripada WA ya. Jadi berat B lebih besar dari berat A, maka yang terjadi adalah B-nya turun, A-nya naik. Nah, kemudian masing-masing balok ini terhubung dengan katrol sehingga ada tegangan tali antara balok dengan katrol. Maka di sini ada TB maupun TA ya, saling tarik-menarik seperti yang pernah kita bahas di kelas 10. Ya, setelah kita gambar persamaannya ini, baru kita akan bahas satu per satu. Setelah kita menggambar gaya-gaya yang bekerja pada katrol, maka kita akan bahas satu per satu. Kita perhatikan dulu balok A dulu ya, kita perhatikan sistem pada balok A. Maka untuk katrol dan balok B saya tutup terlebih dahulu. Nah, seperti ini saya tutup. A gerakannya ke atas. Maka kita bisa gunakan hukum kedua Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Hanya saja ini kan balok A. Maka kita gunakan sigma FA sama dengan MA dikalikan dengan A ya. Nah, gaya yang bekerja pada balok A, di sini kita perhatikan ada dua buah gaya ya, TA dan WA. TA arahnya ke atas, WA arahnya ke bawah. Sementara balok sendiri bergeraknya ke arah atas. Ingat, yang searah dengan arah gerak positif, yang berlawanan negatif. Maka kita jumlahkan sigma FA-nya. Ya, sigma FA-nya ada dua buah gaya. Yang searah adalah TA, yang berlawanan adalah WA. Sehingga persamaannya TA dikurangi WA sama dengan MA kali A. Nah, W sendiri persamaannya kan M kali G. Sehingga kita masukkan saja T dikurangi MA kali G sama dengan MA kali A. Kita pindah ruaskan ya, MA kali G-nya kita pindah ruaskan dari kiri ke arah kanan, tadinya negatif menjadi positif. Jadi kita mendapatkan persamaan pertamanya adalah TA sama dengan MA kali G ditambah MA kali A. Nah, kita dapatkan persamaan pertama dari sistem balok A. Setelah kita mendapatkan persamaan pertama ya tadi, TA sama dengan MA kali G ditambah MA kali A. Selanjutnya kita akan fokus pada balok B ya. Balok B saja yang kita fokuskan. Maka balok A dan katrol saya tutup terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi kita mendapatkan hanya sistem pada balok B. Di balok B kita perhatikan ada dua buah gaya yang bekerja ya, TB dan WB. Dan balok B bergeraknya ke arah bawah ya. Balok B bergeraknya ke arah bawah. Kita masukkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Cuman sigma F di sini menggunakan sistem balok B ya, sehingga sigma FB sama dengan MB dikalikan dengan A. Nah, kita jumlahkan gaya yang bekerja. Ada dua buah gaya, TB dan WB. WB arahnya ke bawah, TB arahnya ke atas. Balok B geraknya ke arah bawah. Sehingga yang searah dengan arah gerak positif, yang berlawanan negatif. Sehingga sigma FB-nya adalah WB dikurangi TB ya. Karena WB itu searah gerak, sedangkan TB itu berlawanan dengan arah gerak. Kita masukkan persamaan W adalah M kali G, sehingga MB kali G dikurangi TB sama dengan MB kali A. Kita pindah ruaskan, TB-nya negatif, pindah ruas ke kanan jadi positif. Sementara di ruas kanan,
MB kali A-nya positif, kita pindah ruas ke ruas kiri jadi negatif. Sehingga persamaannya adalah MB kali G dikurangi MB kali A sama dengan TB. Sehingga kita mendapatkan persamaan keduanya adalah TB sama dengan MB kali G dikurangi MB kali A. Kita telah mendapatkan dua persamaan ya. Persamaan pertamanya adalah TA sama dengan MA kali G ditambah MA kali A. Persamaan keduanya adalah TB sama dengan MB kali G dikurangi MB kali A. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada sistem katrolnya. Maka balok A dan balok B-nya akan saya tutup terlebih dahulu karena kita hanya fokus pada sistem katrol. Nah, saya tutup. Nah, terlihat di katrol ada dua buah gaya yang bekerja, TA dan TB. Sementara arah gerak katrol seperti ini ya. Ingat yang searah positif, yang berlawanan negatif. Maka kita gunakan persamaan torsi umumnya ya. Sigma torsi sama dengan sigma I kali alfa ya. Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma adalah jumlah. Torsinya berarti ada dua, torsi A dan torsi B. Ya. Kita masukkan di sini, kebetulan yang searah dengan arah gerak adalah TB, yang berlawanan dengan arah gerak adalah TA ya. Kemudian jangan lupa alfa sama dengan A dibagi R ya. I-nya kita gunakan silinder pejal setengah MR kuadrat. Kita masukkan sigma torsinya TB dikalikan dengan R dikurangin TA kali R sama dengan setengah MR kuadrat A dibagi R. Di sini R kuadrat dan R bisa kita coret salah satunya ya, sehingga hasilnya adalah setengah MRA ya. Nah, di sini kita keluarkan huruf R-nya. Di sisi kiri kita keluarkan huruf R-nya, sehingga TB dikurangi TA kali R sama dengan setengah MR kali A. Di kiri ada R, di kanan ada R. Karena hubungannya perkalian, maka bisa kita coret ya. Didapatkanlah persamaan TB dikurangi TA sama dengan setengah M kali A. Nah, karena kita menggunakan sistem katrol, maka M yang digunakan adalah M katrol ya. M menggunakan huruf besar untuk membedakan bahwa M besar adalah punyanya katrol. Nah, kita akan substitusi persamaan pertama, kedua ke dalam persamaan yang ini. TB dikurangi TA sama dengan setengah M kali A. Kita tinggal masukkan saja. TA-nya adalah MA kali G ditambah MA kali A, dan TB-nya adalah MB kali G dikurangi MB kali A. Kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, cukup panjang ya. Jadi TB-nya kita masukkan, TB dan TA kita masukkan, menghasilkan dalam kurung ya, MB kali G dikurangi MB kali A dikurangi, tutup kurung ya, tutup kurung dikurangi dalam kurung MA kali G ditambah MA kali A tutup kurung sama dengan setengah M kali A. Kita buka kurungnya, jangan lupa kalau ada negatif kurungnya dibuka, maka yang di dalam kurung positifnya menjadi negatif ya. Sehingga MB kali G dikurangi MB kali A dikurangi MA kali G dikurangi MA kali A sama dengan setengah M kali A. Nah, M-nya di sini M-nya adalah M katrol ya, sisi kanan itu M besar adalah M katrol. Kita masukkan angkanya, MB-nya adalah 4 kg, MA-nya 2 kg, G-nya 10, M besarnya atau M massa katrolnya adalah 4 kg. Kita masukkan 4 kali 10 dikurangi 4A, dikurangi 2 kali 10 dikurangi 2A sama dengan setengah 4 kali A. A-nya percepatan sistem sedang kita cari ya. Maka kita dapatkan di sini 40 dikurangi 20 adalah 20. 4 negatif 4A dikurangi negatif 2A adalah negatif 6A ya. Negatif 6A setengah kali 4 adalah 2A. Sehingga menghasilkan hasil 20 dikurangi 6A sama dengan 2A. Nah, kita pindah ruas. Negatif 6A pindah ruas ke kanan, dari kiri ke kanan menjadi positif ya. 20 sama dengan 8A. Kita jumlahkan ya. Kemudian A-nya kita bagi saja, 20 dibagi 8 ya, sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita mendapatkan percepatan linear sistemnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita telah mendapatkan persamaan pertama ya, PA sama dengan MA kali G ditambah MA kali A. Sedangkan persamaan keduanya adalah TB sama dengan MB kali G dikurangi MB kali A. Selanjutnya kita telah menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah percepatan linearnya ya. Percepatan linearnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya
kita akan mencari percepatan sudutnya, ya, percepatan sudutnya atau alfanya. Ingat hubungannya ya, A sama dengan alfa kali R, sehingga kita mendapatkan alfa sama dengan A dibagi dengan R. Tinggal kita masukkan saja, A-nya sudah kita cari 2,5, R-nya adalah 0,2, yaitu jari-jari dari katrol tersebut. 2,5 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 12,5 radian per sekon kuadrat. Nah, sudah terjawab sudah ya. Jadi percepatan linear dan percepatan sudutnya sudah terjawab. Percepatan linearnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Percepatan sudutnya adalah 12,5 radian per sekon kuadrat. Demikianlah penerapan pada pembahasan materi dinamika rotasi untuk PJJ yang ke-9 ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.